Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Berkata demikian bagi kita semua. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kamu miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang Anna Avanti merupakan desainer terkenal di Indonesia. Pernah berkata bahwa kesadarannya akan keberadaan Tuhan membuat ia berkomitmen untuk menjadi jembatan kasih bagi sesama, dan ia memohon kepada Tuhan untuk memakainya. Menurut Anna Avanti, tidak semua hal dapat dibeli dengan uang dan popularitas. Ia mewujudkannya dengan mendirikan Yayasan Wisma Kasih Bunda untuk membantu para balita penderita hidrosefalus yang membutuhkan pelayanan khusus lainnya. Ada sekitar 800 anak telah ia bantu sejak tahun 2002. Selain itu, Anna Avanti pun menyelenggarakan pelatihan bagi para penjahit, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berbeda dengan orang kaya dalam renungan kita pada hari ini yang menginginkan kehidupan yang kekal. Ketika diminta oleh Yesus untuk menjual apa yang ia miliki, dan Yesus meminta untuk memberikan kepada orang miskin, dan kemudian Yesus mengajak untuk mengikut dia. Muka orang kaya itu menjadi muram. Ia mengira bahwa ketaatan pada hukum Taurat sejak masa muda dapat menjadi modal untuk memperoleh kehidupan yang kekal.
Namun ia enggan untuk melakukan perintah Yesus. Ia enggan menunjukkan keterikatannya pada kekayaan. Dan akhirnya ia juga kehilangan harta sejati, yaitu iman kepada Yesus. Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi miskin demi kehidupan kekal. Namun ia sedang mengajarkan prioritas kehidupan kita. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup? Kekayaan ataukah Yesus yang kita sembah? Kita hanyalah pengelola atas setiap harta kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita bukanlah pemiliknya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menggenggam erat setiap harta yang ada dalam diri kita. Kiranya kita diberikan kebijaksanaan dalam menggunakan harta yang kita miliki, sehingga harta jangan lagi menghalangi kita untuk fokus terus mengikut Tuhan. Tempatkanlah Tuhan di atas segalanya, hingga melalui harta kita, nama Tuhan juga terus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.